Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan limpah rahmatnya kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini. Oke. Terima kasih kepada Bapak Dr. Verly Septi Irwansyah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Unsur Utama. Perkenalkan, nama saya Ismabila Alisa Jahra sebagai moderator dengan NIM 12220800036. Di sini saya tidak sendiri, ada rekan-rekan saya yang terdiri dari Amara Suci Handianti, Erna Kurniawati, Firda Nabila Azuhrah, dan juga Muhammad Randi Fadilah. Selanjutnya itu ada outline, yang mana outline ini terdiri dari pendahuluan, karakteristik dan sifat golongan 1, reaktivitas golongan 1, sintesis hidrogen peroksida, dan juga kegunaan golongan 1. Oke, yang pertama itu ada apa sih golongan 1 dan unsur apa saja yang terdapat di golongan 1. Mari kita bahas ya teman-teman. Nah, golongan 1 biasa itu dikenal sebagai logam alkali yang terdiri dari unsur-unsur yang sangat reaktif dengan satu elektron di kulit terluarnya. Nah, di dalam golongan 1 ini mencakup beberapa unsur seperti hidrogen atau H, litium atau Li, natrium atau Na, kalium atau K, rubidium atau Rb, cesium atau Cs, dan fransium atau Fr yang biasa kita singkat itu menjadi halina, kawin, robi CS frustasi. Yang selanjutnya itu ada karakteristik dan sifat golongan 1 yang akan disampaikan oleh Firda. Kepada Firda disilakan. Oke, terima kasih Firda atas penjelasannya. Yang selanjutnya itu ada reaktivitas golongan 1 yang akan disampaikan oleh Amara. Kepada Amara disilakan. Oke, terima kasih kepada Amara. Yang selanjutnya itu ada terkait sintesis hidrogen peroksida yang akan disampaikan oleh Erna. Kepada Erna disilakan. Terima kasih kepada Erna. Yang selanjutnya itu ada kegunaan golongan 1 yang akan disampaikan oleh Randi. Kepada Randi disilakan. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk list pertanyaannya dapat teman-teman list terlebih dahulu ya kepada kelompok kami. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman mengisi soal-soal yang sudah kami buat. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yang ini adalah karakteristik dan sifat golongan 1. Jadi secara umum itu karakteristik dari golongan 1 ini lunak, reaktif, titik leleh rendah, kemudian umumnya ini berkilau dan secara warna, terus konduktor yang baik dengan kepadatan yang rendah. Sebenarnya kenapa sih lunak gitu kan? Lunak itu warna dari tingkat kepadatannya itu uh, rendah gitu ya. Jadi apa namanya, walaupun misalkan berbentuknya padatan itu apa namanya, logamnya ketika dipotong menggunakan pisau biasa itu bisa gitu. Terus kemudian reaktif. Kenapa reaktif? Karena golongan 1 itu cenderung untuk melepaskan satu elektron valensi. Kemudian uh, ini juga punya titik leleh rendah yang apa namanya membuatnya itu jadi apa ya, lunak gitu ya. Jadi bukan bahkan ada yang dalam suhu ruang itu bisa dalam berbentuk cair gitu begitu. Kemudian umumnya berkilau karena kalau misalkan dilihat dari logam-logamnya secara padatan itu apa namanya, memiliki warna yang berkilau gitu ya, dari mulai abu-abu keperakan sampai dengan warna kuning agak keemasan gitu. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa ngelihat video berikut ini.
A while ago, I bought this little tube from Russia, and I think it's finally time to crack it open. Inside of it, besides all the sand, is some nice cesium metal. This is very similar to potassium or Nah, ini tuh cesium. Kenapa sih apa namanya dia di dalam ampul gitu ya, di dalam ampul kaca itu tuh karena apa ya? Sebenarnya si cesium ini itu berbahaya banget buat berada di udara lepas gitu atau di atmosfer secara secara bebas gitu ya. Karena apa? Karena cesium itu reaktif banget gitu kan. Jadi si cesium ini bisa langsung bereaksi di udara bebas dan langsung berikatan sama oksigen. Ntar bisa jadi memunculkan ada percikan api begitu. sodium, but it's even more reactive. It's kept in this glass ampule to protect it from air, and having it break open could be really dangerous. What's interesting, though, is what happens if I hold it for about 20 seconds. Just the heat from my Nah, si cesium juga ini punya titik rendah yang titik leleh yang rendah gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian kalau misalkan kalian itu cuma apa ya, megang si cesiumnya aja gitu kan, megang si dari ampul cesiumnya gitu, ini tuh bakalan bisa langsung meleleh gitu ya, karena kan badan kita menghasilkan panas. Nah, ketika tangan kita ini menyentuh si ampul cesiumnya, ntar cesiumnya bakalan langsung meleleh gitu, kayak video berikut ini. my hand was enough to melt it, and I now have some slightly golden liquid metal. The melting point of cesium is only about 28.5 C or 83 Fahrenheit. This makes it extremely close, but not quite a liquid at room temperature. If I hold it for another minute or so, I can completely liquefy it. I just have to be really careful though, because dropping it in its liquid form would be an absolute disaster. Nah, mungkin begitu aja penjelasan dari aku tentang karakteristik dan sifat dari golongan satu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Reaktivitas unsur golongan 1. Reaktivitas itu merupakan kecenderungan suatu zat untuk bereaksi dengan zat lain dan juga menghasilkan senyawa baru melalui proses perubahan kimia. Nah, unsur-unsur logam semakin ke bawah itu dia akan semakin reaktif, sedangkan sebaliknya semakin ke atas dia itu akan sukar untuk reaktif. Sedangkan untuk unsur-unsur non-logam semakin ke bawah dia akan semakin kurang reaktif, sedangkan semakin ke atas dia akan semakin reaktif. Nah, hal itu disebabkan karena unsur-unsur logam itu mudah melepaskan elektron sehingga dia sangat reaktif dan kurang stabil. Selanjutnya ada reaktivitas hidrogen. Jadi hidrogen merupakan unsur yang sangat reaktif dan membentuk berbagai senyawa dengan unsur-unsur lain. Yang pertama, hidrogen dapat bereaksi dengan sejumlah elemen untuk menghasilkan hibrida logam dan logam seperti NH, NaH, dan pH3. Juga dapat bereaksi dengan belerang membentuk H2S. Lalu hidrogen juga dapat bereaksi dengan halida menghasilkan asam kuat seperti HCl dan HF. Hidrogen juga dapat bereaksi dengan senyawa organik, contohnya bereaksi dengan etilena dan membentuk suatu senyawa kompleks seperti C2H6 dan juga C4H10. Lalu yang terakhir, hidrogen dapat bereaksi dengan air membentuk satu zat yang ekstremer dan paling banyak dimanfaatkan, yaitu membentuk H2O atau air. Nah, selanjutnya ada reaktivitas logam alkali, karena di golongan 1 itu semuanya logam alkali kecuali hidrogen. Nah, yang pertama ada reaktivitas logam alkali dengan air. Semua logam alkali akan bereaksi dengan air, membentuk basa dan gas hidrogen. Nah,
Untuk reaktivitasnya sendiri, litium ini bereaksi sangat lambat karena dia itu berada di paling atas posisinya dalam sistem periodik. Sedangkan yang paling cepat bereaksi itu adalah cesium dan francium disertai dengan ledakan yang hebat gitu. Contoh reaksinya ada 2Na solid ditambah H2O lipid menjadi 2NaOH aqueous plus H2-nya itu gas. Selanjutnya adalah adalah video reaksi cesium dengan air yang bisa kalian tonton. Jadi di video tersebut di dalamnya itu cesium berbentuk kapsul, dia itu dimasukkan ke dalam air dan bisa dilihat ya terjadi ledakan di dalam air tersebut karena tadi litium itu sangat bereaksi dengan air, maka dia akan menyebabkan ledakan. Nah, selanjutnya ada reaksi antara logam alkali dengan oksigen. Nah, reaksi logam alkali dengan oksigen menghasilkan E2O atau oksida, peroksida, dan superoksida. Nah, jika oksigennya ini berlebih natrium, dia akan membentuk peroksida, sedangkan kalium, rubidium, dan cesium akan membentuk superoksida. Contoh reaksinya ada logam alkali dengan oksigen menghasilkan oksida 4Na solid plus O2 gas menjadi 2Na2O solid. Lalu ada reaksi peroksida dan juga superoksida. Selanjutnya ada reaksi logam alkali dengan hidrogen. Logam alkali akan bereaksi dengan hidrogen ketika dipanaskan dan menghasilkan senyawa hibrida. Hibrida ini merupakan senyawa ion hidrogen yang mempunyai bilangan oksidasi -1. Contohnya ada 2Na solid dan juga produk akhirnya berupa 2NaH solid. Lalu ada reaksi logam alkali dengan halogen. Nah, logam alkali bereaksi dengan halogen membentuk senyawa halida. Contohnya itu ada 2 litium solid ditambah Cl gas menjadi 2 LiCl solid atau litium klorida. Lalu juga yang terakhir ada reaksi logam alkali dengan asam encer. Nah, reaksi logam alkali dengan asam encer ini akan menghasilkan gas hidrogen disertai dengan ledakan. Contoh hasilnya itu ada Na2SO4 aqueous ditambah H2-nya gas. Sekian, terima kasih dan dikembalikan lagi ke moderator. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sintesis senyawa hidrogen peroksida. Ini diambil dari jurnal penelitian yang berjudul Sintesis Hidrogen Peroksida pada pengolahan air kolam renang menggunakan metode elektrodisinfektan. Air merupakan bahan alam yang diperlukan untuk kehidupan manusia, hewan, dan tanaman, yaitu sebagai media penguatan zat-zat makanan, juga merupakan sumber energi, serta berbagai keperluan lainnya. Kualitas air kolam renang harus cukup dipelihara secara teratur dan terus-menerus sehingga air bebas dari pencemaran. Kondisi ini dapat menahan dan mengurangi penularan penyakit yang dapat ditularkan melalui air, maka diperlukan pengolahan air kolam renang yang aman. Salah satu cara pengolahan air kolam renang yang aman yaitu dengan cara elektrokimia. Nah, untuk metode penelitiannya, yang pertama itu dia buat rangkaian alat elektrodisinfektan seperti gambar di atas. Kemudian mengambil sampel air kolam renang sebanyak 10 liter dan dimasukkan ke dalam bak kaca berukuran 50 x 30 x 30 cm. Sumber arus DC dihidupkan pada tegangan 2 volt. Oksigen dialirkan dengan laju air sebesar 2,5
liter per menit. Proses elektrodisinfektan dilakukan selama 1 jam. Selanjutnya, air hasil elektrodisinfektan tersebut dimasukkan ke dalam botol sampel untuk dianalisis kadar hidrogen peroksidanya dan diukur nilai pH-nya dan TDS. Nah, prosedur ini dilakukan dengan mengganti potensial listriknya, yaitu dengan 4, 6, 8, dan 10 volt. Perlakuan yang sama juga diulangi dengan waktu 1, 2, 3, dan 4 jam untuk mendapatkan optimasi waktu elektrodisinfektan. Untuk analisis hidrogen peroksida dengan spektrofotometer UV-Vis, larutan induk hidrogen peroksida dibuat dengan melarutkan 1,7 ml larutan hidrogen peroksida 30% dengan aqueous hingga volumenya 1 liter. Larutan standar hidrogen peroksida 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 80, dan 100 mg per liter dibuat dari larutan hidrogen peroksida 50 mg per liter. Selanjutnya, kurva standar hidrogen peroksida dibuat dengan memasukkan masing-masing larutan standar hidrogen peroksida sebanyak 50 mikroliter ke dalam tabung reaksi. Kemudian masing-masing ditambahkan 10 ml larutan HCl, 1 ml larutan Ki, 1 ml larutan amonium molibat dan dalam H2SO4 dan 1 ml larutan amilum. 20 menit setelah penambahan Ki, masing-masing larutan diukur absorpsinya pada 561,8 nm. Selanjutnya, sampel air kolam renang dianalisis dengan memasukkan 50 mikroliter air kolam renang ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 10 ml larutan HCl, 1 ml larutan Ki, 1 ml larutan amonium molibat dalam H2SO4 dan 1 ml larutan amilum. Lalu 20 menit setelahnya menambahkan Ki. Masing-masing larutan diukur absorpsinya pada 561,8 nm. Nah, pada hasilnya optimasi potensial listrik kadar hidrogen peroksida pada sampel dianalisis dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Pengukuran dilakukan sebelum dan sesudah proses elektrodisinfektan. Hasil pengukuran kadar hidrogen peroksida dalam air kolam renang sebelum dan sesudah elektrodisinfektan dengan varian potensial dapat dilihat pada tabel di atas. Potensial optimum 10 volt dengan kadar hidrogen peroksida sebesar 60,91 mg per liter. Hasil ini menunjukkan bahwa metode elektrodisinfektan dapat menghasilkan hidrogen peroksida pada umumnya digunakan sebagai disinfektan. Hasil dari pengerjaan ini juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara besar potensial listrik dengan perubahan nilai pH air kolam renang. Proses elektrodisinfektan dengan potensial listrik 2, 4, 6, 8, dan 10 volt dapat menaikkan pH berturut-turut menjadi 6,4, 6,4, 6,6, 6,6, dan 6,7. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar potensial listrik yang digunakan, maka pH akan semakin tinggi. Peningkatan pH disebabkan oleh ion hidroksil yang dihasilkan dari proses reduksi H2O di katoda lebih banyak dibandingkan ion H+ yang terbentuk di anoda sehingga larutan bersifat basah. Proses evolusi hidrogen di katoda saat proses elektrolisis menyebabkan terjadinya kenaikan pH.
Nah, berdasarkan dari hasil penelitian yang tadi dijelaskan itu, waktu optimum elektrodisinfektan menggunakan elektroda titanium dan grafit adalah 4 jam dengan kemampuan menghasilkan hidrogen peroksida sebesar 68,05 mg per liter. Hasilnya juga menunjukkan bahwa nilai pH semakin bertambah seiring dengan bertambahnya waktu proses elektrodisinfektan. Pada proses elektrodisinfektan diketahui bahwa waktu 0,5, 1, 2, 3, dan 4 jam mampu menaikkan nilai pH dari 6,4 berturut-turut menjadi 6,6, 6,8, 6,8, dan 7. Nah, dapat dilihat juga data hidrogen peroksida sebelum dan sesudah proses elektrodisinfektan dengan variasi waktunya pada gambar di atas. Nah, selanjutnya akan ditampilkan video mengenai sintesis gas hidrogen dengan metode elektrolisis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adim Alardi dengan NIM 2030102080002. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan topik sintesis gas hidrogen dengan metode elektrolisis. Adapun untuk tujuan dari praktikum kita kali ini adalah membuat dan menganalisis sintesis gas hidrogen dengan metode elektrolisis. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, untuk alatnya itu sendiri ada satu buah gelas kimia dengan ukuran 500 ml, ada sepasang baterai, ada kabel, ada sendok, ada 2 buah paku, ada juga lakban sebagai perekatnya, dan juga ada sepotong atau potongan kardus yang mana digunakan untuk tempat paku yang bertindak sebagai elektrodanya nanti. Nah, kemudian untuk bahannya sendiri ada garam dapur, kemudian ada aquades. Untuk garam dapurnya sendiri kita gunakan 2 sendok makan, kemudian untuk aquadesnya kita gunakan sebanyak 400 ml. Nah, langsung kita masuk untuk prosedur kerjanya. Pertama, kita rangkai alat elektrolisis sederhananya dengan cara merangkai alat-alat berikut, yaitu baterai, kabel, paku, dan potongan kardus tersebut. Nah, selanjutnya dibuat larutan garam, yaitu dengan cara dimasukkan garam dapur sebanyak 2 sendok makan. Selanjutnya ke dalam gelas kimia tersebut kita masukkan aquades sebanyak 400 ml dan dihomogenkan. Kemudian larutan tersebut kita aduk sampai homogen. Jika larutan tersebut masih sedikit keruh, maka dapat kita tunggu sejenak untuk didapatkan larutan yang sedikit jernih agar terlihat hasil dari elektrolisisnya. Nah, jika dirasa larutan tersebut sudah jernih, maka selanjutnya dimasukkan alat elektrolisis sederhananya yang sudah kita buat. Kemudian kita hubungkan kabel dengan ujung baterai yang lain untuk dialiri listrik pada kedua paku atau kedua elektroda tersebut. Berdasarkan hasil percobaan, terlihat adanya terbentuk gas atau gelembung pada salah satu elektroda, yaitu katoda, yang mana air tereduksi menjadi gas hidrogen dan ion hidroksida. Nah, jadi dapat disimpulkan pada percobaan ini, yaitu gas hidrogen dapat disintesis atau dibuat dengan cara metode elektrolisis
dengan larutan elektrolit NaCl atau natrium klorida, yang mana dibuktikan dengan terbentuknya gelembung atau gas atau terjadi reaksi pada katoda. Berdasarkan hasil percobaan, saran yang didapatkan yaitu praktikan dapat melakukan praktikum kimia sederhana dengan topik anorganik lainnya dengan memanfaatkan bahan yang ada di sekitarnya. Oke, sekian praktikum tentang sintesis gas hidrogen dan metode elektrolisis ini. Terima kasih yang sedang menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, teman-teman selanjutnya dan yang terakhir ada kegunaan unsur golongan satu. Unsur-unsur golongan satu dalam tabel periodik yang dikenal sebagai logam alkali mencakup hidrogen. Meskipun hidrogen bukan termasuk ke logam ya. Ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Logam alkali memiliki sifat kimia yang sangat reaktif terutama dengan air, sehingga mereka tidak ditemukan dalam bentuk bebas di alam. Unsur-unsur ini memiliki berbagai kegunaan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam industri dan teknologi. Meskipun setiap unsur dalam golongan ini memiliki kegunaan yang berbeda, tetapi semuanya penting dalam berbagai aplikasi dan kegunaannya. Eh, Bisa dilihat yang akan aku bahas pertama dulu ada litium, Li. Nah, litium adalah unsur yang paling ringan dalam tabel periodik dan memiliki aplikasi yang sangat penting dalam bidang teknologi. Salah satu penggunaan utama litium adalah pembuatan baterai ion litium yang digunakan untuk perangkat elektronik seperti ponsel, laptop, dan kendaraan listrik. Baterai ini dikenal karena kemampuannya menyimpan energi dengan jumlah besar dengan bobot yang ringan. Selain itu, litium juga digunakan dalam pengobatan bipolar, di mana senyawa litium membantu menstabilkan suasana hati pasien, suasana si pengidapnya. Selanjutnya ada sodium. Salah satu penggunaan yang paling umum dari natrium adalah dalam bentuk garam meja atau garam dapur yang merupakan bahan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Garam dapur digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari memasak hingga pengawetan makanan. Di industri sendiri, natrium digunakan untuk menghasilkan sodium hidroksida NaOH yang dikenal sebagai soda kaustik yang sangat penting dalam pembuatan sabun, kertas, tekstil, dan produk kimia lainnya. Selain itu, natrium digunakan dalam lampu uap natrium yang memberikan cahaya kuning terang dan banyak digunakan untuk penerangan jalan untuk digunakan untuk penerangan jalan. Itu menurut Jumdal dalam jurnalnya pada tahun 2013. Selanjutnya ada kegunaan kalium. Kalium memiliki banyak kegunaan, terutama dalam bidang pertanian. Kalium digunakan dalam pertumbuhan pupuk kalium yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Karena kalium memainkan peran penting dalam proses fotosintesis dan pengaturan tekanan osmotik dalam sel tanaman. Kalium juga digunakan dalam beberapa jenis obat-obatan, terutama untuk mengatasi kekurangan darah. Kekurangan kalium dalam tubuh manusia yang dapat menyebabkan masalah kesehatan. Selain itu, kalium digunakan dalam beberapa baterai, meskipun tidak sebanyak litium dan natrium. Kan tadi aku udah sempat sebutin juga kalau misalkan litium dan sodium, litium dan natrium suka dipakai buat baterai. Nah, untuk selanjutnya ada hidrogen dulu ya sebelum masuk ke kalium, rubidium, dan cesium. Nah, meskipun hidrogen terletak pada golongan satu dalam tabel periodik, tapi secara umum tidak dianggap sebagai logam alkali. Kayak yang tadi udah aku bahas ya. Karena hidrogen adalah gas non-logam yang memiliki sifat yang berbeda dari unsur-unsur alkali lainnya. Meskipun memiliki aplikasi yang penting dalam industri energi, kegunaannya seringkali tidak disandingkan langsung dengan logam alkali. Namun, tentu saja hidrogen memiliki
peran yang sangat besar dalam industri kimia dan energi, dan meskipun hidrogen memiliki satu elektron di kulit terluar, hidrogen lebih sering dipelajari terpisah dari logam alkali dalam konteks kimia dan fisika karena perbedaan sifatnya. Terus ada fransium, Fr. Fransium adalah unsur yang sangat langka, radioaktif, dan sangat tidak stabil. Karena sifatnya yang sangat jarang dan radioaktif, fransium memiliki sedikit atau bahkan tidak ada aplikasi praktis di dunia nyata. Hampir semua penelitian terbatas pada studi ilmiah untuk memahami sifat-sifat unsur yang sangat tidak stabil ini. Oleh karena itu, fransium jarang dibahas dalam konteks kegunaan sehari-hari atau industri. Meskipun secara teknis termasuk dalam golongan satu, fransium tidak memiliki aplikasi praktis karena kelangkaan tingkat radioaktivitas yang tinggi. Ini menyebabkan ini menyebabkan fransium tidak sering pemba disebutkan dalam pembahasan tentang kegunaan unsur golongan satu karena tidak ada kontribusi nyata dalam aplikasi sehari-hari atau eh, industri lainnya ya. Nah, selanjutnya di sini ada yang terakhir kegunaan rubidium dan cesium. Sama meskipun lebih jarang juga digunakan pada unsur-unsur alkali lainnya, tapi kalau misalkan rubidium sama cesium ini lebih mending lah daripada hidrogen sama francium. Nah, rubidium dan cesium ini memiliki aplikasi khusus dalam penelitian ilmiah. Salah satu penggunaan penting dari cesium ini adalah dalam pembuatan jam atom yang digunakan untuk pengukuran waktu yang sangat akurat. Jam atom berbasis cesium digunakan dalam sistem navigasi global, GPS, dan dalam penelitian fisika dan teknologi. Rubidium juga digunakan dalam beberapa eksperimen fisika, terutama dalam bidang optik dan teknologi kuantum. Itu menurut Cheng pada tahun 2007. Nah, pada dasarnya hidrogen dan fransium memang termasuk dalam golongan satu, tetapi mereka memiliki sifat yang sangat berbeda dari logam alkali lainnya. Hidrogen lebih sering diperlakukan sebagai unsur non-logam dengan peran yang sangat penting dalam kimia, sementara fransium hampir tidak memiliki aplikasi praktis. Oleh karena itu, dalam pembahasan kegunaan unsur golongan satu yang saya bahas, lebih menjelaskan pada unsur-unsur logam alkali yang lebih umum digunakan, seperti tadi litium, natrium, kalium, dan cesium.